Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat Kang Herman yang dirahmati Allah, semoga dimanapun kita berada, kita senantiasa dalam lindungan dan keberkahannya. Kembali lagi dalam kajian kita, sebuah perjalanan untuk menyelami keindahan bahasa Al-Quran, bahasa yang mulia, yaitu bahasa Arab. Pada pertemuan yang lalu, kita telah membahas definisi i'rab. Kita sudah memahami bahwa i'rab adalah perubahan yang terjadi di akhir sebuah kata karena perbedaan amil atau faktor yang memasukinya, baik perubahan itu terlihat jelas maupun tersirat. Insya Allah, hari ini kita akan melangkah lebih dalam, kita akan membahas tentang pembagian dari i'rab itu sendiri. Dalam kitab Matan Al-Ajurrumiyah, Imam Asy-Syanhaji rahimahullah menyebutkan, wa aqsamuhu arba'atun, raf'un, wa nashbun, wa khafdun, wa jazmun. Dan bagian-bagian i'rab itu ada 4, rafa', nashab, khafad atau jar, dan jazm. Jadi, ada 4 rumah atau 4 status yang bisa dimiliki oleh sebuah kata dalam kalimat bahasa Arab, yaitu rafa', nashab, khafad, dan jazm. Mari kita coba pahami satu persatu dengan tenang. Status yang pertama adalah rafa'. Sederhananya, rafa' ini seringkali identik dengan harakat dhammah di akhir kata. Contohnya, ja'a zaidun. Kata zaidun di sini berstatus rafa'. Status yang kedua adalah nashab. Ini seringkali identik dengan harakat fathah. Contohnya dalam kalimat ra'aitu zaidan. Kata Zaidan di sini statusnya adalah nashab. Status yang ketiga adalah khafad. Istilah lain yang lebih populer untuk khafad adalah jar. Dan ini seringkali identik dengan harakat kasrah. Contohnya, marartu bi Zaidin. Kata Zaidin di sini statusnya adalah khafad atau jar. Dan status yang terakhir yang keempat adalah jazm. Ini identik dengan tanda sukun. Jazm ini adalah status yang spesial, yang akan kita bahas lebih lanjut nanti. Nah, dari keempat status i'rab ini, rafa', nashab, khafad, dan jazm, tidak semuanya bisa masuk ke semua jenis kata. Ada pembagiannya lagi. Ingat, dalam bahasa Arab, kata itu terbagi menjadi isim atau kata benda, fi'il atau kata kerja, dan huruf. Dan i'rab ini hanya berlaku untuk isim dan fi'il mu'rab, tidak untuk huruf. Lalu bagaimana pembagiannya? Sang pengarang kitab melanjutkan, falil asma'i min dzalika ar-raf'u wan nashbu wal khafdu wala jazma fiha. Maka, untuk kata-kata benda atau isim, bagian i'rab yang bisa ia terima adalah rafa', nashab, dan khafad. Dan tidak ada jazm padanya. Jadi, tolong diingat baik-baik ya sahabat. Sebuah isim atau kata benda bisa berada dalam 3 kondisi. Bisa rafa', bisa nashab, dan bisa khafad atau jar. Tapi, sebuah isim tidak akan pernah bisa berada dalam kondisi jazm. Mustahil kita menemukan isim yang dijazmkan. 3 status saja untuknya. Misalnya kata Muhammad. Kita bisa katakan ja'a Muhammadun, rafa', ra'aitu Muhammadan, nashab, atau salamtu ala Muhammadin, khafad, jar. Tapi kita tidak akan pernah menemukan kondisi jazm pada kata Muhammad. Ini adalah aturan bakunya. Lalu bagaimana dengan fi'il atau kata kerja? Pengarang melanjutkan, walil af'ali min zalika ar-raf'u wan nashbu wal jazmu wala khafdha fiha. Dan untuk kata-kata kerja atau fi'il, bagian i'rab yang bisa ia terima adalah rafa', nashab, dan jazm. Dan tidak ada khafad atau jar padanya. Ini adalah kebalikannya. Sebuah fi'il bisa berada dalam kondisi rafa', nashab, dan jazm. Tapi, sebuah fi'il tidak akan pernah bisa berada dalam kondisi khafad atau jar. Mustahil kita menemukan sebuah kata kerja yang diakhiri dengan harakat kasrah karena status i'rabnya. Misalnya kata kerja yaktubu. Dia sedang menulis. Bisa menjadi yaktubu, rafa', bisa menjadi lan yaktuba, nashab,
bisa juga menjadi lam yaktub, jazm. Tapi tidak akan pernah ada kondisi yaktubi sebagai hasil dari i'rab khafad atau jar. Jadi, mari kita buat kesimpulan sederhana. Dari 4 status i'rab, rafa, nashab, khafad, dan jazm. Status rafa dan nashab ini adalah status yang umum. Ia bisa masuk ke isim dan juga bisa masuk ke fi'il. Keduanya berbagi 2 status ini. Kemudian ada status yang khusus. Khafad atau jar itu khusus hanya untuk isim. Sedangkan jazm itu khusus hanya untuk fi'il. Khafad adalah ciri khas isim. Jika sahabat menemukan sebuah kata yang beri'rab khafad atau jar, sudah pasti itu adalah isim. Sebaliknya, jazm adalah ciri khas fi'il. Jika sahabat menemukan sebuah kata yang beri'rab jazm, sudah pasti itu adalah fi'il. Inilah pembagiannya yang sangat rapi dan sistematis. Rafa, nashab, khafad untuk isim. Rafa, nashab, jazm untuk fi'il. Tidak ada jazm pada isim dan tidak ada khafad pada fi'il. Subhanallah. Coba kita renungkan sejenak, sahabat. Betapa teraturnya Allah menciptakan segala sesuatu. Bahkan dalam struktur bahasa yang diturunkan untuk menyampaikan firman-Nya, ada sebuah sistem yang begitu logis, begitu teratur, dan begitu presisi. Setiap kata memiliki tempatnya, memiliki statusnya, dan memiliki aturannya sendiri. Ini mengajarkan kita sebuah hikmah yang mendalam. Sebagaimana kata dalam bahasa Arab memiliki aturan dan porsinya masing-masing, begitu pula hidup kita di dunia ini. Kita masing-masing memiliki peran, memiliki kapasitas, dan memiliki batasan yang telah Allah tetapkan. Ada hal-hal yang menjadi ranah kita, ada pula yang bukan. Isim tidak pernah mencoba untuk mengambil haknya fi'il, yaitu jazm. Dan fi'il tidak pernah mencoba merebut haknya isim, yaitu khafad. Masing-masing berjalan sesuai ketetapannya. Dan justru dengan keteraturan itulah tercipta sebuah keharmonisan dalam kalimat. Begitu pula kita sebagai hamba. Ketika kita menjalani hidup sesuai dengan aturannya, menempatkan diri pada porsi yang telah digariskannya, tidak melampaui batas, dan tidak mengambil hak yang bukan milik kita, maka insya Allah, kehidupan kita pun akan menjadi harmonis, tenang, dan penuh keberkahan. Belajar nahwu bukan hanya tentang menghafal aturan, tapi tentang menyelami kebijaksanaan Sang Maha Mengatur di balik setiap kaidahnya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini tidak hanya menambah pengetahuan kita tentang bahasa Arab, tetapi juga menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, pada pertemuan berikutnya, kita akan membahas lebih detail lagi tentang tanda-tanda dari masing-masing i'rab ini. Kapan rafa itu ditandai dengan dhammah, kapan dengan yang lain, dan seterusnya. Jangan sampai ketinggalan ya. Terus ikuti kajian-kajian kita di channel Kang Herman. Semoga setiap huruf yang kita pelajari menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di Yaumul Mizan kelak. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan video ini agar manfaatnya bisa tersebar lebih luas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.